Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aulia SPD. Saya peserta Latsar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi guru. Ada beberapa tahap yang harus dilalui. Yang pertama adalah tahap praanalisis, yaitu tahap identifikasi masalah. Kedua, menepis isu, yaitu dengan menggunakan metode WSG. Yang ketiga, menganalisis isu menggunakan metode Fishbone dan metode SWOT. Dan yang terakhir adalah merekomendasikan pengendalian isu dengan menggunakan tabel rekomendasi pengendalian isu. Langsung saja kita masuk ke dalam tahap identifikasi masalah. Masalah yang ada adalah pertama, kurang optimalnya pembelajaran ekonomi karena kurangnya bahan ajar yang tersedia di sekolah. Pembelajaran yang monoton karena siswa kurang aktif di kelas. Dan yang ketiga, tidak optimalnya proses pembelajaran karena siswa tidak disiplin terhadap jam masuk pelajaran. Dari hasil identifikasi masalah tersebut, maka selanjutnya kita akan masuk pada tahap analisis isu dengan menggunakan metode WSG. Untuk isu yang pertama, kurang optimalnya pembelajaran ekonomi karena kurangnya bahan ajar yang tersedia di sekolah, itu mendapatkan nilai 13 dengan masing-masing nilai urgency 5, nilai seriously 4, nilai growth-nya 4. Lalu isu yang kedua, pembelajaran yang monoton karena siswa kurang aktif di kelas mendapatkan total 12 dengan masing-masing nilai urgensinya 4, seriously-nya 4, growth-nya 4. Lalu yang ketiga, isu tidak optimalnya proses pembelajaran karena siswa tidak disiplin terhadap jam masuk pelajaran mendapatkan skor nilai total 11 dengan masing-masing nilai urgensi 4, seriously 4, dan growth-nya 3. Dari hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa nilai total yang paling tinggi didapatkan oleh isu kurang optimalnya pembelajaran ekonomi karena kurangnya bahan ajar yang tersedia di sekolah. Kemudian kita masuk pada tahap analisis dengan menggunakan Fishbone. Dengan menggunakan Fishbone didapatkan hasil bahwa material maksudnya di sini adalah kurangnya bahan ajar. Lalu metode adalah kurangnya kemampuan guru dalam menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan bahan ajar yang tersedia. Lalu skill adalah kemampuan seorang guru dalam mengatasi sikap-sikap siswa di dalam proses pembelajaran. Dan manajemen maksudnya adalah kurangnya kemampuan seorang guru dalam memanajemen kelas agar kelas bisa berjalan dengan kondusif dan menyenangkan. Dari hasil Fishbone tersebut dapat diambil kesimpulan kurangnya bahan ajar yang tersedia di sekolah dan kemampuan guru dalam memanajemen kelas pada saat pembelajaran ekonomi menyebabkan kurangnya minat siswa dalam mempelajari pelajaran ekonomi. Kemudian selanjutnya tahap analisis SWOT. Pada tahap analisis SWOT didapatkan hasil opportunity dan strength. Guru harus mampu mengkomunikasikan tentang kurang tersedianya bahan ajar di sekolah dengan pihak sekolah yang bersangkutan di bidangnya. Lalu untuk weakness dan opportunity, guru harus mampu berpikir kreatif, memiliki inisiatif yang tinggi, dan terus mengembangkan kemampuannya dalam memanajemen kelas. Kemudian untuk strength dan trait, diperlukan ketekunan dan kesabaran yang tinggi dalam menghadapi tingkah laku pola siswa dalam proses belajar. Dan untuk weakness dan trait, rendahnya nilai hasil belajar siswa dan tidak ada kemajuan siswa dalam proses pembelajaran ekonomi. Selanjutnya masuk pada tabel alternatif pemecahan masalah. Untuk alternatif penyelesaian masalah, guru diharapkan dapat membangun semangat dan minat belajar siswa pada pembelajaran ekonomi. Tahapan setiap alternatifnya, yang pertama, guru mengkomunikasikan tentang kurangnya bahan ajar kepada pihak sekolah. Yang kedua, guru memberdayakan bahan ajar yang ada dan berusaha lebih kreatif dalam memilih metode belajar. Yang ketiga, guru dapat memanajemen kelas dengan baik sehingga siswa merasa semangat dan berminat mengikuti pelajaran.
Hasil yang diharapkan yang pertama, proses pembelajaran ekonomi menjadi menyenangkan. Yang kedua, nilai hasil belajar siswa pada pelajaran ekonomi meningkat. Kemudian, para pihak yang terkait antara lain kepala sekolah, guru, dan siswa. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.